Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agusta Putri Julantik dengan NIM akhir 053. Di sini saya akan mendemokan PCD. Baik, ini merupakan tampilan GUI. Pertama kita mulai dari fitur negatif. Ini merupakan fitur negatifnya. Lalu biner. Setelah itu logaritmik, dapat terlihat kancing baju kameramennya. Setelah itu rotate clockwise, rotate unclockwise, mirror horizontal, mirror vertical, brightness. Ini untuk scale, coba ubah menjadi 100. Kita menggunakan interpolasi. Nah, dia akan gambarnya akan mengecil, namun karena kita menggunakan interpolasi, jadi potongan-potongan pikselnya itu tersamarkan. Coba kita menggunakan replikasi untuk memperbesarnya. Nah, ini merupakan contoh kedua dari scale yang dimana kita besarkan menggunakan replikasi. Karena pertama kita menggunakan interpolasi, maka dia akan menjadi blur, namun ketika dikecilkan itu tidak terlalu jelas terlihat potongan-potongan dari gambarnya tersebut. Namun karena kita menggunakan replikasi untuk langkah keduanya, memperbesarkannya, ini akan terlihat blur, namun terlihat potongan-potongan pikselnya. Setelah itu min dan median. Kita coba menggunakan median. Nah, dia akan menjadi blur. Menggunakan min, blur juga, tapi kalau menggunakan median itu blurnya itu masih terlihat jelas kalau itu gambarnya yang ini. Kalau yang ini kan kayak blurnya blur aja gitu. Coba pakai ini. Tuh, ini fiturnya. Setelah itu kita coba untuk linear, fitur filter linear. Ini untuk sharpening standar. Setelah itu untuk sharpening extreme. Setelah itu ini Laplacian semua arah. Ini Laplacian diagonal. Salah. Setelah itu Sobel horizontal. Sobel vertikal. Prewidth horizontal. Setelah itu prewidth vertikal. Robert horizontal. Robert vertikal. Box blur. Gaussian blur. Dan terakhir yaitu emboss atau efek timbul. Baik, untuk erosi dan gelasnya saya menggunakan contoh gambar donat ini,
gambar lingkaran sebenarnya. Ini untuk erosi, warna hitamnya itu akan membesar dan warna putihnya itu akan mengecil. Kalau kita menggunakan dilasi, hitamnya akan mengecil, namun warna putih di tengahnya tidak akan membesar karena sudah dierosi tadi. Setelah itu coba dilasi tuh. Setelah itu ini opening dan ini closing. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan untuk code-nya. Dimulai dari image negatif, yang dimana langkah pertama itu kita akan menginput gambar dan mengkonvertnya menjadi RGB. Setelah itu ini merupakan fungsi load untuk mengakses data pixel secara langsung, yang dimana ini jauh lebih cepat daripada menggunakan get pixel. Setelah itu ini merupakan looping untuk yang dimana RGB pixel in IJ ini merupakan untuk mengambil warna 0 sampai 255. Jadi untuk channel merah, hijau, dan biru pada koordinat tersebut. Setelah itu ini merupakan rumus yang dimana untuk efek negatif, karena nilai maksimal warna dalam bit itu warna dalam 8 bit itu ada, yaitu 255. Untuk menguranginya dari 255, maka kita akan membalikkan nilai tersebut. Jadi warna hitam atau 0 itu menjadi warna putih 255. Nah, jika warna aslinya itu putih 255, maka akan menjadi warna hitam atau 0. Setelah itu ini merupakan kode untuk mengubah gambar menjadi, kalau code dep 1 ini merupakan kode untuk mengubah gambar menjadi satu hitam putih murni 1 bit, dan ini elif code dep ini elif code dep 8 ini merupakan untuk mengubah gambar menjadi mode L atau grayscale 8 bit. Setelah itu untuk kode kedua, langkah pertama itu seperti biasa kita input gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu mengkonvertnya menjadi RGB. Setelah itu if angle 90 ini merupakan sudut 90 derajat, yang dimana gambar itu akan diputar 90 derajat dalam pustaka pillow. Itu nilai negatif pada fungsi rotate ini merupakan memutar arah searah jarum jam atau clockwise. Setelah itu elif angle 270 ini merupakan sudut derajat 270, yang dimana gambar itu diputar 270 derajat. Jadi secara visual image rotate ini merupakan rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Setelah itu lanjut untuk kode image brightness-nya. Nah, kita input gambar, setelah itu convert menjadi RGB. Setelah itu pixel out pixel in ini merupakan fungsi load untuk mempercepat membaca pixelnya tersebut. Setelah itu for IJ ini merupakan looping
yang dimana untuk menelusuri setiap pixel dari atas ke bawah. Ini merupakan rumus untuk mengambil nilai warna aslinya. Setelah itu, ini merupakan rumus untuk mengurangi kalau brightness itu kan kalau brightness plus itu karena di sini tidak boleh lebih dari 255, maka ini kita maksud dari rumus min 255 ini merupakan rumus untuk memastikan bahwa gambar tersebut tidak melebihi 255 atau melebihi putih total atau saturasi maksimal. Nah, untuk max 0 ini memastikan nilai itu tidak pernah di bawah dari 0 atau hitam total. Nah, tanpa min atau max, hasil perhitungan dari luar rentang 0 sampai 255 akan menyebabkan error atau distorsi warna yang tidak diinginkan. Setelah itu, untuk image blending, langkah pertama itu di sini berbeda. Di sini harus ada dua gambar yang diinputkan lalu di-convert menjadi RGB. Setelah itu image pertama ini akan ditimpa oleh image kedua. Yang pertama sebelumnya ini akan di-resize terlebih dahulu, kemudian image kedua ini menyesuaikan image pertama. Setelah itu image kedua ini akan menimpa image pertama. Lalu ini akan menggunakan fitur scroll ke kanan itu untuk menambahkan nilai dari blending tersebut. Setelah itu image logarithmic, yang dimana kita input dulu gambarnya, setelah itu convert ke RGB. Setelah itu C sama dengan 255 matlock ini merupakan baris untuk menghitung konstanta perskalaan. Tanpa hasil ini hasil operasi logaritmik itu akan jauh di bawah 255. Maka dengan membaginya kita memastikan bahwa nilai input maksimal 255 akan menghasilkan output maksimum 255 setelah transformasi. Setelah itu pix out IJ ini di dalam perulangan setiap channel RGB itu dikalikan dengan konstanta C setelah ditransformasikan dengan logaritma. Jadi fungsi matlock ini akan menaikkan nilai rendah secara signifikan sehingga detail dalam gambar yang tersembunyi itu akan tersembunyi di bagian gelap gambar itu akan muncul. Baik, selanjutnya untuk mirror. Untuk mirror ini if mode sama dengan H ini merupakan untuk rumus memanggil image flip left right, yang dimana ini akan membalikkan gambar seperti bercermin, kiri menjadi kanan menjadi kiri. Dan untuk else default, jika mode else default ini untuk setelah itu else itu default jika metode itu tidak sama dengan H dalam hasil
dalam hal ini diasumsikan untuk mode vertikal, fungsi akan memanggil image flip top bottom. Ini akan membalikkan gambar secara vertikal, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Jadi ini merupakan image flip vertikal. Baik, selanjutnya yaitu untuk kode image scale, yang dimana kita seperti biasa input gambar terlebih dahulu. Setelah itu maksud dari rumus ini, resample ini merupakan untuk menentukan teknik matematika yang digunakan untuk menentukan warna piksel baru saat gambar diperbesar atau diperkecil. Setelah itu bilinear itu merupakan rumus jika metode bernilai interpolasi. Nah, fungsinya itu menggunakan algoritma bilinear interpolasi. Teknik ini menghitung rata-rata pertimbangan dari piksel-piksel terdekat. Hasilnya itu memberikan tampilan yang lebih halus dan minim efek kotak-kotak. Sebaliknya untuk maka dari itu sebaliknya untuk replikasi itu image-nya itu jauh lebih terlihat kotak-kotaknya atau potongan-potongannya. Setelah itu untuk rumus depth advanced filter, di sini sebelumnya di sini sama seperti rumus-rumus sebelumnya, input gambar dulu, setelah itu dikonvert menjadi RGB. Setelah itu kita hitung tinggi dan lebarnya untuk meresize image tersebut. Nah, key size ini didapat dari integer shape split x dalam kurung 0, yang dimana ini merupakan rumus untuk mengambil angka ukuran dari string. Misal 3x3 itu akan dipotong menjadi 3. Jadi pad-nya itu didapat dari key size, jadi hasil 3 dibagi 2 itu untuk menghitung jarak dari pusat piksel ke setiap kernel. Untuk kernel 3x3 maka pad-nya itu adalah 1, karena 3 dibagi 2 itu 1. Setelah itu ini fix in fix out itu untuk membaca, untuk proses pembacanya itu lebih cepat. Setelah itu ini merupakan looping, yang dimana digunakan untuk mengecek dari atas ke bawah pixel. Setelah itu ini maksud dari tetangga ini merupakan baris. Jadi tetangga ini mengumpulkan semua pixel yang berada di dalam area kernel itu, ukuran key size kali key size. Jadi dia dikumpulkan dulu. Setelah itu max 0 min with kurang 1 atau i plus kx. Ini merupakan teknik clamping yang dimana atau pembatasan yang dimana digunakan untuk memastikan koordinat itu tidak error. Jadi koordinat itu tidak keluar dari batas gambar saat mencapai pinggiran-pinggiran gambar atau bordernya tersebut. Setelah itu, setelah mengumpulkan nilai tetangga, setelah menggunakan nilai tetangga, ini merupakan fungsi dari filter type. Jadi ini berdasarkan fungsi proses filter type, yang dimana jika min itu fungsi menghitung rata-rata dari semua pixel di jendela kernel tersebut. Jadi efeknya itu akan memberikan efek blur atau menghaluskan gambar yang berguna untuk mengurangi noise ringan. Setelah itu jika median filter, fungsi tersebut akan mengurutkan nilai lalu mengambil nilai tengah.
Nah, efeknya itu untuk menghilangkan noise yang bintik-bintik putih dan hitam tanpa mengaburkan detail dari tepi objek secara drastis. Setelah itu image linear convolution ini sebelumnya udah disiapkan rumusnya. Ini rumusnya, kamus rumusnya. Setelah itu langkah pertama input dulu gambarnya. Setelah itu dihitung tinggi dan lebarnya, lalu di resize agar menjadi satu ukuran. Setelah itu ini merupakan rumus dari image linear convolution yang dimana kita akan menghitung pad dari tingginya dan pad dari lebarnya. Jadi itu akan dihitung lalu dibagi 2. Setelah itu di looping. Ini merupakan loopingnya. Setelah itu looping dicek satu persatu dari atas ke bawah. Setelah itu ini merupakan for KY ini rumus untuk apa ya? Baik, selanjutnya untuk image linear convolution ini langkah pertamanya itu kita input dulu gambarnya, setelah itu convert menjadi RGB. Setelah itu seperti biasa, setelah itu ini KHKW ini merupakan rumus untuk mengukur dimensi tinggi dan lebar kernel. Setelah itu pad W ini merupakan rumus untuk menghitung berapa banyak pixel jarak dari pusat kernel ke tepinya. Misalnya untuk kernel 3x3 padnya itu 1. Setelah itu ini merupakan looping untuk looping IJ ini. Looping IJ yang dimana kita dimulai dari pad yang berhenti sebelum mencapai tepi gambar with pad ini dilakukan agar kernel tidak keluar dari jalur saat mencapai pinggiran gambar. Jadi itu nggak akan error. Setelah itu ini airfall ini merupakan rumus untuk setiap pixel dikalikan dengan bobot yang ada pada kernel tersebut. Setelah itu sum R plus R fall itu semua hasil perkalian itu dikumpulkan menjadi satu jumlah total untuk dibagi setiap channel gambar atau RGB-nya. Setelah itu ini merupakan rumus untuk clamping
yang dimana setelah kernel itu selesai dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya itu mungkin melebihi 255 atau di bawah 0. Nah, baris ini itu memastikan bahwa nilai akhir setiap bahwa nilai akhir itu tetap berada di rentang 0 hingga 255 agar valid sebagai nilai warna RGB. Baik, selanjutnya untuk rumus apply padding. Nah, ini rumusnya sama, kita input dulu gambarnya, setelah itu new W new H weight plus 2 pad size ini merupakan fungsi untuk menghitung ukuran kanvas baru, yang dimana kita menambahkan 2 kali pad size karena padding itu diterapkan pada kedua sisi, kiri dan kanan bawah. Setelah itu image output ini merupakan kanvas kosong, yang dimana untuk menampilkan hasil outputnya. Setelah itu in padding ini merupakan loopingnya. Setelah itu in padding ini merupakan rumus untuk mengecek apakah koordinat I dan J itu sedang berada di area bingkai di luar area gambar asli atau di area gambar asli. Jadi I atau J ini berada di rentang koordinat gambar asli, maka itu adalah area padding. Setelah itu if mode 0 ini merupakan pixel untuk di area bingkai akan diisi dengan warna hitam atau zero padding. Nah, untuk nilai 0 untuk grayscale ini merupakan teknik paling umum untuk mengisi area di luar batas gambar. Else ini merupakan fungsi untuk mengambil pixel terdekat dari gambar asli atau replication. Jadi gambarnya itu warnanya itu akan diambil dari tetangganya. Jadi ini untuk memastikan bahwa koordinat yang diambil tidak keluar dari batas gambar asli. Efeknya itu merupakan pixel tapi gambarnya itu asli ditarik keluar untuk mengisi bingkai tersebut terlihat, sehingga terlihat seolah gambar diperpanjang. Setelah itu untuk rumus untuk kode image biner ini, langkah pertamanya itu image gray-nya. Jadi pixel inputnya itu akan diubah menjadi image grayscale. Jadi dikonvert dulu menjadi image grayscale. Ini merupakan salah satu hal yang penting karena nilai intensitas warna harus disederhanakan menjadi satu nilai 0 sampai 255 yang mewakili tingkat keabuan agar lebih mudah dibandingkan dengan nilai ambang batas threshold. Setelah itu image output, kanvas kosong untuk menampilkan outputnya. Setelah itu pixel in pixel out IJ ini, pixel out ini merupakan logika utama yang dimana jika nilai keabuan pixel lebih besar dari nilai threshold, misalnya di sini kan sudah diterangkan 128. Nah, jika lebih besar dari nilai threshold, jadi lebih besar dari nilai 128 itu maka nilai pixel tersebut akan dianggap sebagai bagian yang terang dan diberi nilai 1 atau putih. Jika nilai keabuan pixel itu kurang dari 128 atau sama dengan 128, jadi pixelnya itu akan dianggap gelap dan diberi nilai 0 atau hitam. Setelah itu untuk image erosi, jadi untuk image erosinya itu langkah pertamanya itu image erosi itu menggunakan
image biner. Jadi kita input gambar, setelah itu diubah menjadi image biner, dikonvert menjadi image biner karena erosi itu umumnya bekerja pada citra biner hitam dan putih. Nah, kode ini memastikan input dikonversi ke mode 1, di mana 1 adalah putih dan 0 adalah hitam. Dan page size ini page sama dengan key size ini menentukan jarak jangkauan jendela filter kernel dari pusat pixel. Jadi jika key size-nya itu adalah 3, maka page-nya itu adalah 1, yang berarti fungsi ini akan melihat 1 pixel ke segala arah dari pusat. Setelah itu di sini ada looping, yang dimana neighbors ini merupakan tetangga, yang dimana kode ini untuk mengumpulkan status pixel dari sekitar titik pusat. Jadi dia dikumpulkan dulu. Setelah itu out ij if all neighbors ini merupakan bagian yang paling krusial karena fungsinya itu akan bernilai true kalau seluruh pixel di dalam jendela tersebut bernilai 1 atau putih. Nah, jika ada satu saja pixel yang bernilai hitam atau 0 di dalam jendela tersebut, maka all itu akan menghasilkan false atau 0. Jadi jadi objek putihnya itu akan menyusut karena hanya pixel yang dikelilingi oleh objek putih yang akan tetap bernilai 1. Nah, untuk image dilasi ini berbeda dengan image dilasi, kebalikannya dari image erosi, yang dimana bertujuan untuk menumbuhkan atau mempertebal objek pada citra biner. Nah, langkah pertamanya itu sama, jadi image yang udah kita input itu dikonvert menjadi image biner terlebih dahulu. Setelah itu ini rumus ini sama seperti image erosi. Setelah itu ini merupakan looping untuk mengecek semua pixel dari atas ke bawah. Setelah itu pix out ini merupakan sama yang paling krusial, yang paling penting, karena fungsi any neighbors ini akan bernilai true jika setidaknya satu saja pixel di dalam jendela kernel itu bernilai putih. Jadi jika sebelumnya erosi, jika bernilai true jika semuanya berwarna hitam. Nah, ini akan bernilai true, kebalikannya dari erosi, ini akan bernilai true jika satu aja pixel itu di dalam jendela kernel itu berwarna putih. Jadi jika ada satu pixel putih di dalam sekitar posisi IJ, maka pusat pixel tersebut akan berubah menjadi warna putih. Jadi objeknya itu jadi ada objek kecil atau celah sempit, objek tersebut akan melebar tumbuh ke area sekitar yang tadinya warna hitam. Jadi warna putihnya itu akan membesar atau melebar. Nah, sebelumnya kan image erosi itu yang warna hitamnya itu akan membesar. Nah, ini kebalikannya, warna putihnya itu akan membesar. Setelah itu untuk image opening dan image closing ini merupakan dua operasi morfologi tingkat lanjutan yang menggabungkan operasi erosi dan dilasi secara berurutan. Jadi tekniknya ini sangat krusial dalam pembersihan citra biner dari noise atau bintik-bintik yang tidak diinginkan. Jadi proses ini dilakukan untuk menjalankan kalau image opening ini image erosi terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh image dilasi. Jadi image erosinya itu objek yang kecil atau noise seperti bintik-bintik putih halus akan terkikis habis dan menghilang karena tidak mampu bertahan dalam proses erosi. Lalu setelah itu dilasi. Jadi proyek utama yang masih tersisa kemudian dipertebal kembali ke ukuran mendekati hasil aslinya.
Jadi gambar itu akan menjadi lebih bersih karena bintik-bintik noise kecil itu udah hilang. Setelah itu image closing ini berbeda dengan image opening yang dimana dilasi dulu kemudian baru erosi. Jadi dilasi itu area gelap kecil, lubang atau retakan tipis itu di dalam gambar akan tertutup atau tersambung oleh pertumbuhan objek dilasinya. Kemudian akan dierosi, objek yang telah dipertebal kemudian akan dikikis kembali untuk mengembalikan kontur objek ke bentuk semula. Jadi hasilnya itu lubang-lubang kecil dalam objek tertutupnya itu akan tertutup rapat sehingga objek yang menjadi objeknya itu menjadi lebih solid atau utuh tanpa lubang, namun tanpa mengubah ukuran objek tersebut secara drastis karena sudah dierosi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan demo PCD dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mohon maaf jika ada rumus yang saya lupa. Untuk selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Om santi om.